Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Meskipun kota Pagar Alam baru berdiri pada tahun 2001 lalu, namun sebagai jejak kota lama, Pagar Alam banyak menyimpan sejarah bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Kota Pagar Alam terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 2001, pada era kepemimpinan Presiden Gus Dur, atau sekitar 5 bulan sebelum amandemen ketiga UUD 1945. Sewaktu tanah ini masih dalam wilayah Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam terbentuk pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 pembentukan Kota Administratif Pagar Alam. Kota Pagar Alam merupakan salah satu dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, salah satu dari 4 kota yang ada di provinsi ini. Dari segi luas wilayah, jika dibandingkan 4 kota yang ada di Sumsel, Pagar Alam merupakan kota dengan luas wilayah terbesar, yaitu dengan luas 633 km persegi atau sekitar 0,69% dari luas provinsi. Luas wilayahnya hampir 2 kali lipat dari luas kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumsel. Jika dibandingkan dengan mantan wilayahnya, Kabupaten Lahat memiliki lebih dari 8 kali lipat luas wilayah kota Pagar Alam. Namun kota Pagar Alam memiliki jumlah kecamatan paling sedikit di Sumsel, bersamaan dengan Kabupaten Pali yaitu dengan hanya memiliki 5 kecamatan. Serta memiliki jumlah desa dan kelurahan paling sedikit, yaitu hanya dengan 35 desa kelurahan di dalamnya, berada urutan di atasnya ialah kota Prabu Mulih dengan 37 kelurahan desa. Dari segi jumlah penduduk, Kota Pagar Alam merupakan kota paling sepi di antara 27 kabupaten kota yang ada di Sumsel, dengan hanya memiliki penduduk 139.194 jiwa atau sekitar 1,64% dari penduduk seprovinsi. Penduduk sekota Pagar Alam, hampir sama dengan penduduk satu kecamatan di kota Palembang. Menjadi kota dengan jarak radius paling jauh ke ibu kota provinsi yaitu Palembang, dengan 206 km. Banyak yang mengira bahwa Gunung Dempo hanya masuk dalam wilayah kota Pagar Alam. Ternyata anggapan tersebut keliru, karena puncak Gunung Dempo sebagai titik poros sekaligus pemisah antara 3 kabupaten kota di dalamnya. Sesuai dengan arah mata angin yaitu arah tenggara ialah wilayah kota Pagar Alam, arah barat laut yaitu Kabupaten Empat Lawang, serta arah timur laut dan barat daya yaitu Kabupaten Lahat. Dua wilayah lain yaitu Pagar Alam dan Empat Lawang merupakan mantan wilayah kabupaten yang telah membentuk daerah otonom baru sejak tahun 2001 dan 2007 silam. Puncak Gunung Dempo sekaligus merupakan elevasi ketinggian tertinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan 3.159 mdpl. Sedangkan elevasi terendah di provinsi ini ialah berada di Kelurahan Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Gunung Dempo juga merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Gunung Kerinci. Gunung ini juga sekaligus menjadi bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Sumatera. Bagai tameng raksasa yang membatasi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Syarat, ketentuan serta aturan yang bersifat mutlak bagi setiap orang yang ingin mendaki di gunung ini ialah, jangan ambil sesuatu apapun kecuali gambar, jangan bunuh sesuatu apapun kecuali waktu, dan jangan meninggalkan sesuatu apapun itu kecuali jejak, serta diharuskan untuk membawa turun kembali sampah yang kau bawa, agar kelestarian alam tidak tercemar oleh perbuatanmu. Mulai dari sini terjadi penyempitan jalan, dari yang tadinya 2 lajur, sekarang hanya ada 1 lajur saja. Dan sepertinya garis jalan di sini lebih terlihat dibandingkan dari yang tadi kita lewati. Terdapat persimpangan jika belok kiri merupakan jalan Padang Tebung untuk menuju Desa Cawang Baru, dan jika belok kanan jalan R. Suprapto untuk menuju Terminal Nendagung. Di belakangnya terdapat alun-alun selatan kota Pagar Alam yang hanya berjarak sekitar 1,8 km dari sini. Kami tetap lurus untuk menuju Tanjung Sakti hingga kemana, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Jalan ini merupakan kelas jalan nasional, ditandai dari garis jalan yang berwarna kuning. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan. Di sebelah kanan ini ialah Masjid Al-Muslimin. Sebuah masjid dengan arsitektur seperti layaknya museum dengan tangga yang berada di depan berada di sisi kiri maupun kanannya. Masjid ini hanya berjarak sekitar 140 meter dari kantor Lurah Tanjung Agung. Sebelah kanan ini ialah SD Negeri 61 Pagar Alam, sebuah sekolah berakreditasi B. Melewati gapura ini, kita telah keluar dari ibu kota Pagar Alam, Kota Besema, yaitu bersih, sejuk, aman, dan ramah. Terdapat pesan peringatan dari 4 instansi, yaitu, hati-hati, rawan kecelakaan. Masih banyak tempat wisata di sini yang belum Anda kunjungi. Dari sini, indahnya Gunung Dempo sudah mulai tertutup oleh bangunan serta pemukiman warga yang telah ramai di sisi kanan maupun kiri jalan ini. Kota Pagar Alam sendiri telah memiliki landasan udara sendiri, yaitu Bandar Udara Atung Bungsu. Jaraknya hanya sekitar 23 km dari Tugu Pahlawan Kota Pagar Alam. Namun, bandara ini belum melayani penerbangan komersil dan hanya melayani penerbangan perintis dengan subsidi dari pemerintah pusat, rute dari dan menuju Palembang dan Bengkulu dengan menggunakan pesawat Susi Air Cessna Grand Caravan 208B. Jika ingin melakukan perjalanan luar Pulau Sumatera, masyarakat lebih memilih melalui Bandara Silampari di Lubuk Linggau, yang berjarak sekitar 4 jam dari sini. Ketimbang harus melalui Bandara SMB 2 di Palembang yang dapat memakan waktu perjalanan darat 2 kali lipat. Di sebelah kiri ini ialah Masjid Babul Janah, yang berada di dalam Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara. Didirikan pada tahun 1987 di atas lahan seluas 540 meter persegi dengan luas bangunan 280 meter persegi yang dapat menampung hingga 600 jamaah. Dan jalan di sebelah Masjid Baitul Waris ini ialah jalan menuju Wisma Bara atau Barisan Rakyat 1945, masuk dalam wilayah Desa Tanjung Cermin Kota Pagar Alam. Dari pinggir jalan ini, jaraknya hanya sekitar 450 meter saja. Dan setelahnya kita temukan pula rumah adat Pagar Alam. Sekitar akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, kondisi di sini cukup menakutkan, baik bagi wisatawan yang ingin berkunjung maupun bagi warga setempat. Dikarenakan seringnya kemunculan hewan buas jelas harimau di kawasan ini. Bahkan, telah memakan korban jiwa akibat dimangsa oleh hewan loreng berkaki 4 ini. Kejadian pertama kali ialah, seorang pendaki yang sedang berkemah di Gunung Dempo mengalami luka robek setelah diserang hewan liar itu. Ini merupakan persimpangan menuju Tugu Rimau Gunung Dempo. Hanya berjarak sekitar 5,5 km dari Simpang Tugu Pahlawan. Biasanya di sini terdapat penjual buah hasil perkebunan seperti salak, jeruk, dan pisang. Namun kali ini sepertinya bukan hari keberuntungan bagi kami, dikarenakan mungkin kami melewatinya masih terlalu pagi. Puncak lereng Gunung Dempo sendiri memiliki elevasi ketinggian 3159 mdpl, dan Tugu Rimau yang memiliki elevasi ketinggian yaitu 1838 mdpl, sedangkan Simpang 3 Jalan tadi memiliki elevasi 835 mdpl. Jika ditarik garis lurus, jarak keduanya lokasi tersebut memiliki panjang sekitar 7090 meter.
Setelah tikungan kanan ini, di sebelah kanan terdapat kolam pemancingan. Kita telah kembali ke jalur menuju Tanjung Sakti. Dari simpang tadi untuk menuju Tugu Rimau, dapat dilalui dengan jarak tempuh sekitar 16,4 km. Dikarenakan jalan yang berliku dan menanjak, ditambah lagi dengan jalur yang sempit serta tidak adanya pagar pengaman jalan, membuat para pengendara harus lebih berhati-hati saat memacu kendaraannya agar tidak melebihi batas kecepatan yang dianjurkan. Oleh karena itu, perjalanan menuju puncak Tugu Rimau harus ditempuh selama sekitar 45 menit. Video lengkap saya saat melakukan perjalanan menuju puncak Tugu Rimau, juga telah saya upload di channel YouTube saya ini sebelumnya, link tersedia di deskripsi. Jalan ini sepertinya baru dilakukan perbaikan aspal, terlihat dari warnanya yang lebih hitam dari aspal sebelumnya, ditambah lagi garis jalan yang belum tersedia. Salah satu pemisah antar dua wilayah kabupaten kota ini di sisi timur ialah Sungai Endikat. Dan kota Pagar Alam memiliki elevasi ketinggian rata-rata paling tinggi, yaitu dengan 280 meter dari permukaan laut atau mdpl, membuat kota ini memiliki suhu begitu dingin, terlebih ketika malam hari. Salah satu yang terkenal dari kota ini ialah tikungan yang menanjak serta curam, dikenal dengan nama Likuan Endikat. Likuan dan Jembatan Endikat adalah legenda sekaligus saksi sejarah kota Pagar Alam. Dibangun sejak era kolonial Belanda dan telah berumur ratusan tahun lamanya, Sungai Endikat sekaligus sebagai perbatasan dengan Kabupaten Lahat. Jalanan yang sempit diapit oleh jurang dengan kedalaman ratusan meter serta tebing yang tinggi, dipadu dengan tikungan tajam dan tanjakan panjang, belum lagi bencana longsor mengancam saat musim penghujan datang. Membuat adrenalin setiap pengendara yang melintas di jalur ini menjadi meningkat. Tak heran, Likuan Endikat ini telah banyak menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Selain Liku Endikat, Pagar Alam juga memiliki lokasi lain yang tidak kalah menantang, yaitu Liku Lematang. Jalur yang sempit dan berkelok-kelok dengan ketinggian berbeda-beda, membuat para pengendara harus lebih berhati-hati saat melewatinya. Tak jauh dari sana, terdapat Tugu Besemah. Tugu yang di pucuknya terdapat patung ikan besemah. Besemah, berasal dari kata semah yang merupakan nama sejenis ikan. Ikan ini adalah ikan khas daerah sekitar Gunung Dempo, dan diyakini saat ini menuju kepunahan. Selain berarti nama ikan, Semah juga merupakan nama sungai yang terdapat di Desa Tebat Gunung, Kecamatan Dempo Selatan. Di sebelah kiri ini merupakan Masjid Taqwa, yang berada di Pagardin Kelurahan Pagarwangi Kecamatan Dempo Utara. Merupakan salah satu masjid tertua di Pagar Alam, didirikan pada tahun 1908 jauh sebelum Indonesia merdeka, di atas lahan seluas 360 meter persegi, serta dapat menampung hingga 100 jamaah. Setelah itu kita temukan Puskesmas Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara. Dan hanya berjarak sekitar 350 meter dari masjid tadi, di sebelah kanan ini ialah SMA Negeri 3 Pagar Alam. Pada tahun 2018 silam, sekolah ini menjuarai festival dan lomba Senin Siswa Nasional atau FLS 2N tingkat Sumsel, dan berhasil maju sebagai perwakilan Sumsel di tingkat nasional. Tepat di seberang sekolah ini merupakan Jalan Pesirah Tayeb, di dalam sana terdapat Polsek Dempo Utara, yang berjarak sekitar 1,6 km dari sini. Terdapat persimpangan, jika ke kiri ialah Jalan Abdul Rohman, dapat menuju Muara Siban, masih dalam Kecamatan Dempo Utara. Serta dapat pula menuju perusahaan air mineral Arpa, yang hanya berjarak sekitar 850 meter dari simpang yang biasa warga sebut sebagai Simpang 3 Bumi Agung.
Melalui jalan itu pula, kita dapat menuju Polsek Dempo Utara serta salah satu objek wisata di kota ini, yaitu Ayek Talang Telok atau ATT. Kolam ATT demikian biasa disebut warga sekitar, menyediakan sebuah wahana hiburan berupa kolam renang dan spot untuk berfoto selfie. Antrian kendaraan terjadi di sini oleh karena terdapat kendaraan truk mengangkut tabung gas tengah berhenti di badan jalan, sehingga kami harus mengambil lajur sedikit ke kanan untuk melewatinya. Wajar saja, karena di sini merupakan pusat keramaian dan pasar, karena Kelurahan Bumi Agung merupakan ibu kota kecamatan. Melewati persimpangan ini, kita telah menempuh perjalanan sekitar 9,3 km dari Tugu Pahlawan dan memasuki Jalan Pesirah Leman. Di Kabupaten Lahat juga terdapat desa bernama Muara Siban, yaitu masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Pinang. Sekaligus merupakan desa dengan elevasi ketinggian rata-rata paling rendah. Wajar kiranya, karena wilayah Kota Pagar Alam merupakan mantan wilayah dari Kabupaten Lahat yang sejak tahun 2001 silam resmi menjadi daerah otonom baru. Di sebelah kiri kita ini ialah gapura pintu masuk dan di dalam sana terdapat rumah penjemuran kopi atau dom, dari program Teras BRI Nusantara, dilaksanakan sekitar tahun 2018 kemarin dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor penghasil kopi. Jalan di sebelah kanan ini ialah menuju sebuah objek wisata kebun jeruk dan bunga. Hanya berjarak sekitar 1 km dari sini. Masjid dengan kubah hijau di sebelah kiri ini ialah Masjid Babul Janah, yang berada di Desa Gunung Pau Kecamatan Dempo Utara. Hangatnya mentari di siang hari ini begitu dimanfaatkan petani kopi di kecamatan ini untuk menjemur kopi hasil panen dari kebun mereka. Sedari tadi terlihat berupa hamparan kopi yang berada di kiri maupun kanan jalan yang kami lewati ini. Sebuah pesan peringatan bernada lucu kembali kami temukan di sini, yang berisikan, hati-hati banyak tikungan tajam, kalau nyawa abang aja gak dijaga, apalagi adek.
Terdapat sebuah warung kopi kecil di sebelah kiri ini, terlihat satu buah kendaraan tengah berhenti untuk menikmati kopi asli khas Pagar Alam di sana, sembari melepas lelah perjalanan. Setelahnya kita temukan jalan yang sepertinya baru dilakukan pengaspalan, garis jalan di pinggir dan tengah jalan ini sepertinya belum terpasang, ini sangatlah membahayakan bagi kendaraan yang melintas terutama pada malam hari. Di sebelah kiri kita ini terdapat pondok pesantren Izul Quran, yang hanya berjarak sekitar 800 meter dari jalan lintas ini. Baru berdiri pada 2018 silam dan masuk dalam wilayah Desa Krinjing Kelurahan Agung Lawongan, Kecamatan Dempo Utara. Dan masjid beratap biru di depan sana ialah Masjid Al-Hikmah, berdiri tahun 1977 dari swadaya masyarakat. Dengan luas bangunan 196 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 360 meter persegi, serta dapat menampung 300 jamaah. Papan billboard ini sepertinya terlihat rusak, padahal sebelumnya di sini penampilkan ucapan "Sampai jumpa di Kota Pagar Alam" oleh Bujang Gadis Pagar Alam untuk semua pengendara yang melintas. Di sisi kanan jalan ini berbaris bunga trompet. Bunga trompet merupakan sebutan untuk tumbuhan berbunga dari genus Brugmansia. Tak cuma namanya yang indah, penampilan bunga ini juga menawan. Bunga berwarna-warni ini dinamai Angel Trumpet karena penampilannya seperti lonceng, meski indah, namun tanaman ini sangat beracun. Dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari billboard tadi, kita temukan tugu perbatasan, yang menandakan kita telah keluar dari wilayah Kota Pagar Alam dan masuk kembali dalam wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat. Persimpangan terakhir ke kanan sebelum tugu batas tadi, ialah Jalan Talang Sekuat, jalan yang dapat mengarahkan kita menuju perkebunan teh di kaki Gunung Dempo.
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu adalah 2 dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Secara geografis, kecamatan ini hampir tidak berada dalam satu hamparan dengan wilayah Lahat lainnya, kecuali disambungkan oleh puncak Gunung Dempo. Kita telah menempuh perjalanan sekitar 16,3 km sejak dari Tugu Pahlawan tadi. Dan dari sini kita akan melewati liku-liku tajam dan terjal, sehingga saya harus lebih berhati-hati dalam mengendara. Terlihat terdapat bangunan permanen yang tengah dalam tahap pembangunan di pinggir jalan ini, mungkin bisa saja itu merupakan bangunan untuk spot foto. Dibuat permanen agar demi meningkatkan keamanan karena tepat di bawahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Terdapat alat berat yang terparkir di pinggir jalan, yang sepertinya dipergunakan untuk perbaikan jalan di sini. Karena jalan ini sepertinya baru saja dilakukan perbaikan. Kabupaten Lahat merupakan salah satu dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, wajar kiranya jika nilai-nilai sejarah di kabupaten ini sangat melekat. Kabupaten ini bukan merupakan kabupaten dengan jumlah luas wilayah terbesar, melainkan hanya menempati urutan ke-8 dengan luas wilayah sebesar 5.311,74 km persegi atau sekitar 5,80% dari luas keseluruhan provinsi ini. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Oki sebagai kabupaten terbesar, yang memiliki luas wilayah lebih dari 3 kali lipat dari Kabupaten Lahat. Walau memang terdapat beberapa kota kecil lainnya di provinsi ini, seperti kota Lubuk Linggau, Pagar Alam, Prabu Muli, bahkan kota Palembang sebagai ibu kota provinsi, yang masing-masing kota tersebut luas wilayahnya tak sampai 1% luas provinsi. Namun, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah desa dan kecamatan terbanyak, yaitu dengan 377 desa dan 24 kecamatan. Berada di urutan di bawahnya ialah kabupaten tetangganya, yaitu Muara Enim dengan 22 kecamatan, serta Kabupaten Oku Timur dengan 332 desa. Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Lahat juga menempati urutan ke-8 dengan jumlah penduduk sebanyak 409.382 jiwa atau sekitar 4,83% dari seluruh penduduk seprovinsi Sumsel. Sebuah pesan peringatan, agar pengendara lebih berhati-hati lagi karena di sini terdapat banyak tikungan dan turunan curam yang di bawahnya terdapat jurang yang cukup dalam, serta tidak semua tikungan curam memiliki guardrail atau pagar pembatas jalan. Beberapa kali saya harus membunyikan klakson sebelum mendekati tikungan yang curam seperti ini, karena untuk mengantisipasi adanya kendaraan lain dari arah berlawanan. Kabupaten Lahat memiliki ketinggian wilayah rata-rata 100 meter dari permukaan laut atau MDPL. Berbeda dengan mantan wilayahnya yang resmi menjadi daerah otonom baru yaitu Kota Pagar Alam yang memiliki ketinggian wilayah 280 mdpl, sekaligus sebagai wilayah dengan elevasi tertinggi di Sumsel. Banyaknya jumlah kecamatan membuat luas kecamatan di kabupaten ini rata-rata tidak sampai 200 km persegi. Kecamatan Lahat merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Sebagai ibu kota kabupaten, wajar kiranya jika kecamatan ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 108.465 jiwa atau setidaknya lebih dari seperempat penduduk kabupaten ini berada di ibu kotanya yang hanya mempunyai luas 107,6 km persegi atau sekitar 2,47% dari luas kabupaten. Salah satu dari 4 kecamatan yang memiliki elevasi ketinggian rata-rata terendah, yaitu berkisar antara 25 sampai 100 mdpl. Kita temukan lagi bangunan permanen di sisi kanan jalan ini. Bangunan ini seolah menyendiri di tengah rimbunnya perpohonan, sepertinya ini merupakan ruko tempat berjualan. Tebingan di sini berbahan dasar seperti batu cadas yang keras, namun pengendara masih perlu berhati-hati akan bahaya bencana longsor bisa saja terjadi. Apalagi kondisi sekarang memasuki musim penghujan. Tebingan tanah ini sepertinya baru dilakukan perapihan sehingga menjadikannya lekukan dan turap agar dapat meminimalisir bahaya longsor, ditambah lagi dipasang batu kali penahan tebing di bagian bawahnya.
Ini merupakan tempat buat ngopi dan bersantai, yaitu Kopi Teladas, menyediakan kopi khas dari Lahat. Tepat di belakangnya terdapat air terjun Teladas Barun, yang merupakan salah satu destinasi wisata di kabupaten ini. Masuk dalam wilayah Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, dan berjarak sekitar 75 km atau 2 jam waktu tempuh perjalanan dari kota Lahat. Masjid Al-Muhajirin di sebelah kanan ini merupakan masjid tua yang didirikan pada tahun 1938, berada di Desa Lubuk dalam Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, hanya dapat menampung 100 jamaah karena berdiri di atas lahan wakaf seluas 156 meter persegi. Jembatan ini cukup kecil, bahkan saking kecilnya hanya dapat dilintasi oleh satu buah mobil saja. Untuk berpapasan dengan satu motor pun rasanya tidak cukup. Semoga saja tahun berikutnya pemerintah dapat memperhatikan sehingga dibangun duplikat jembatan. Desa Sindang Panjang merupakan desa terbesar kedua di Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, dengan luas wilayah 25,97 km persegi atau sekitar hampir 10% dari luas sekecamatan. Induk ayam menuntun anak-anaknya untuk menyeberang, memastikan seluruh anak-anaknya tidak terpisah dari rombongan. Kami pun sedikit memperlambat untuk mempersilahkan mereka. Jembatan ini telah dibangun duplikatnya, karena jembatan yang lama hanya cukup untuk satu kendaraan. Hal tersebut cukup berbahaya terlebih bagi kendaraan besar seperti bus angkutan, ditambah lagi berada persis di tikungan. Jalan berliku dan berkelok-kelok akan kami lewati di depan sana, laju kendaraan pun sedikit kami kurangi agar tidak berbahaya dan membahayakan pengendara lain. Lain dari biasanya, jika jembatan kecil dibuatkan duplikat atau dilebarkan, jembatan ini malah dipindahkan. Karena jalannya cukup kecil dan berliku, sehingga cukup berbahaya terutama untuk kendaraan panjang.
Mulai dari sini, warna garis jalan telah berubah dari sebelumnya berwarna kuning, sekarang kita temukan garis jalan warna putih. Entah karena memang kelas jalan ini bukan lagi jalan nasional, atau karena belum mengalami pergantian. Karena, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang marka jalan, garis jalan kuning untuk kelas jalan nasional, dan garis jalan putih untuk jalan lainnya. Di balik pagar berwarna hijau sebelah kiri ini ialah tempat pemakaman umum atau TPU Jambat Genting, masih dalam wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Dan di sebelah kanan ini ialah SD Negeri 11 Jambat Genting, salah satu dari 15 sekolah dasar yang ada di kecamatan ini, serta dari 299 sekolah dasar di Kabupaten Lahat. Hanya berjarak sekitar 150 meter setelahnya ialah Masjid Al-Muhajirin, sepertinya para pengurus masjid tengah melakukan pembersihan areal masjid, terlihat sajadah tengah dijemur di tengah terik matahari. Turun terjal serta tikungan berliku, ditambah lagi tebingan rawan longsor akan kembali kami lewati di depan sana. Hal tersebut harus lebih diwaspadai bagi setiap pengendara yang melintas. Hanya berjarak sekitar beberapa puluh meter setelah jembatan tadi, kami kembali menyeberangi sungai, yaitu kali ini Jembatan Dewil, yang baru dilakukan pelebaran pada tahun 2017 silam. Di sini terdapat beberapa jalan yang tidak memiliki bahu jalan, dan berbatasan langsung dengan jurang yang cukup dalam, serta dibatasi oleh garis polis lain agar pengendara tidak keluar dari jalur. Di sebelah kanan ini ialah SMP Negeri 3 Tanjung Sakti Bumi, adalah salah satu dari 4 SMP negeri di kecamatan ini, serta dari 74 SMP yang ada di kabupaten ini.
Kali ini kami menyeberangi jembatan Pola Sawah yang sudah dilebarkan sejak tahun 2015 silam. Dan hanya berjarak sekitar 260 meter, bangunan tinggi warna keemasan itu ialah Masjid Taqwa yang berada di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Masjid ini cukup memiliki nilai sejarah karena didirikan pada tahun 1932 di atas lahan seluas 266 meter persegi. Ini adalah salah satu objek wisata di Tanjung Sakti, yaitu sebuah agrowisata yang indah dengan panorama sungai yang cukup memikat. Udara yang sejuk khas daerah perbukitan. Terdapat air terjun mini, taman bunga, dan kolam cinta. Baru diresmikan oleh Gubernur Sumsel pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 silam. Anda dapat berkunjung ke sini dengan jarak tempuh lebih dari 2 jam perjalanan dari kota Lahat, atau sekitar 7 jam dari kota Palembang. Dan tepat di sebelahnya ialah SD Muhammadiyah Sindang Panjang. Kita memasuki wilayah Desa Gunung Kembang. Desa ini memiliki luas wilayah 8,31 km persegi atau sekitar 3,07% dari luas Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Di sebelah kiri ini ialah SD Negeri 10 Tanjung Sakti Bumi, jaraknya hanya sekitar 100 meter dari pinggir jalan ini. Rasanya belum lama kita memasuki Desa Gunung Kembang tadi, sekarang kita telah berada di penghujung jalan dan masuk ke Desa Pagar Agung, yaitu desa terkecil ketiga, yaitu dengan hanya memiliki luas wilayah tidak sampai 2% dari wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Bumi.
Memasuki wilayah Desa Masam Bulan, yaitu desa terbesar ketiga di kecamatan ini, bersamaan dengan Desa Tanjung Bulan. Desa ini memiliki luas hampir 24 km persegi atau hampir 9% dari luas kecamatan. Baru memasuki desa ini, kita temukan di sebelah kiri SMP Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi, jaraknya hanya sekitar 250 meter dari sini dan lokasinya bersebelahan langsung dengan SD Negeri 04. Pagar hijau di sisi kiri jalan ini ialah Pondok Pesantren Al-Ikhlas, sebagai pondok pesantren terbesar di Kabupaten Lahat, terakreditasi A, dan memiliki 1.370 orang santri. Pesantren ini dipimpin oleh Bapak Haji Santoso yang juga merupakan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Sakti, yang dimana kantornya tepat berada di sebelah pesantren itu sendiri. Hanya berjarak 50 meter dari pesantren tadi, kita telah memasuki wilayah desa terkecil di kecamatan ini, tidak lain dan tidak bukan ialah Desa Pajar Bulan. Luas wilayah desa ini hanya sekitar 1% dari luas kecamatan. Di sebelah kanan ini ialah Bank Sumsel Babel kantor cabang perwakilan Tanjung Sakti, sekaligus mungkin bank pertama yang ada di kecamatan ini. Karena seingat saya, tidak ada bank ataupun ATM yang kita lewati dari pertama masuk wilayah ini. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Tanjung Sakti, yang berada tepat di seberang SD Saverius dan Gereja Katolik Santo Mikael, yaitu gereja tertua yang ada di Sumsel, karena dibangun sejak tanggal 19 September tahun 1898, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dibangun di atas lahan kurang dari 1/4 hektar, dengan kayu kualitas terbaik, terbukti sampai usianya memasuki 123 tahun, belum pernah dilakukan pergantian. Dan akhirnya, kita telah sampai di Tugu Perjuangan, yang berada di Simpang 3 Kecamatan Tanjung Sakti. Tugu ini memiliki nilai semangat dalam menjalani kehidupan bagi masyarakat, di atasnya terdapat lambang senjata. Tak jauh dari Tugu tadi, terdapat sumber air panas Tanjung Sakti. Wisata air panas yang terletak di Desa Penandingan yang berada di perbatasan Desa Pajar Bulan dan Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat. Air panas yang ada di sana, panasnya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Sehingga, penduduk juga memanfaatkannya untuk merebus telur ayam. Di video saya selanjutnya, saya akan melakukan perjalanan dari Tugu Perjuangan Simpang 3 Pumi, menuju kabupaten pertama di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Demikianlah video ini, nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.